Oke, selamat siang teman-teman semua. Nah, ini lanjutan dari vlog sebelumnya yang saya bahas mengenai area di sekitar kolam yang depan, yang kolamnya dibikin oleh kawan kita Mas Afif Tosin. Nah, ini kita sekarang ada di area belakang. Nah, sebetulnya area belakang ini memang memiliki luas, memiliki area yang lebih besar dari depan. Dan memang untuk yang kolam depan, kalau teman-teman perhatikan di vlog sebelumnya itu, beliau membikinnya kolam tema minimalis yang bentuknya kotak memanjang. Di sini nanti kita akan bikin kolamnya semuanya temanya natural. Nah, memang area yang besar ini juga menjadi PR teman-teman. Artinya sebetulnya kalau saya mau gampang-gampangan aja, ya udah satu area ini jadi kolam full gitu kan. Tapi kan yang pertama RAB-nya pasti gede, sayang buang uang juga. Yang ketiga juga rasanya kok kayak satu area taman jadi kolam semua, kan kayak gimana gitu loh. Nah, sebetulnya saya memang tipe orang Blaze Group ini yang memang memikirkan dari sisi efisiensi RAB maupun dari sisi hasil estetika yang bisa maksimal. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini kolam tepat yang di depan saya sudah masuk ke tahapan finishing konstruksi kolam dan filter. Jadi memang kita sangat punya standar yang tinggi sekali dari hal kerapian, kekuatan konstruksi maupun flow dinding double wall yang dicetak ada yang di dalam ataupun yang di luar. Kita di video-video sebelumnya juga udah pernah bahas ya. Nah, masalah kerapian, presisi, kemudian sistematisnya untuk filtrasi ini menjadi salah satu konsen utama kita. Meskipun nantinya ini akan tertutup decking kayu yang akan menjadi estetika ke kolam natural. Bentuk kolam naturalnya yang utama ini angka B atau mirip seperti kayak huruf B ya. Tapi intinya nanti kita akan finishing dengan batu-batuan dan ada air terjun dari sudut sini yang nanti akan match dengan sungainya. Sehingga memang diharapkan ini bisa menjadi satu kesatuan dengan kolam natural yang akan kita buat di taman belakang. Nah, kemudian kita ke area sini teman-teman. Ini nanti yang masih tanah-tanah semua ini akan jadi landscape Japanese Modern Garden dan Dry Garden. Nah, ini ada kolam lagun yang nggak terlalu besar, nyambung dengan sungainya, dan nanti ada air terjun utama estetika di sisi sebelah sini nih, kelihatan nggak ya? Oke, nah dengan kanan kiri ada beberapa pohon bonsai yang masih kita pertahankan, tapi nanti ada tanaman-tanaman yang kita ganti baru. Oke, ini areanya luas ya sampai sana ya, sampai di area gazebo juga nanti kita akan beresin semua. Kemudian pohon mangga yang tadinya terlalu lebat ini kita hairping. Hairping ini tujuannya untuk pembentukan. Nanti kalau dia udah tumbuh, harapannya bentuknya bisa lebih tertata. Dan supaya untuk buahnya juga bisa lebih maksimal. Karena kalau terlalu lebat itu, pengalaman saya ya, dengan saya juga dikasih masukan beberapa supplier-supplier kita yang di tanaman, justru nutrisinya tersedot ke daun, ke dahan, dan lain-lain, buahnya nggak bisa maksimal. Nanti ini kita hairping, kurang lebih nanti beberapa waktu dia akan tumbuh, akan lebih bagus dan rapi. Nah, ini kita udah mulai nyicil pembersihan area lahan tamannya yang tidak kena area kolam dan sungai dan lain-lain. Karena nanti kita juga akan setting sehingga temanya modern Japanese Garden ini dengan kolam yang kita buat ada dua, dengan sungai dengan air terjun ini bisa menjadi satu kesatuan yang epic ya teman-teman ya. Kita ke sudut sini supaya lebih jelas ya, nih gazebo juga nanti kita akan beresin tuh teman-teman ya. Jadi cukup luas sekali. Mungkin ya kalau hitungan saya ya luasnya mungkin hampir 200 meter persegian lah. Kalau teman-teman ingat kita pernah bikin di Cengkareng yang hampir 300 meter, ini lebih kecil sedikit. Tapi nanti konsepnya kita bedakan, temanya juga beda. Dan memang kalau teman-teman ingat vlog sebelumnya yang Cengkareng itu ikannya isi ikan tamasaba dan kecil-kecil. Di sini nanti ikan koi yang kolam utama. Yang kolam lagun dan sungai ini rencananya tamasaba seperti itu ya. Area dinding juga udah mulai dirapiin supaya nanti menjadi satu kesatuan yang epic ya. Nah, sekarang saya masuk ke pembahasan kolam ya. Jadi memang ada beberapa customer kemarin yang baru yang kontak kita. Memang biasanya mohon maaf sebelumnya, sekali lagi saya hanya menjelaskan, tidak ada bermaksud apapun. Beberapa pekerja seni ataupun kontraktor di bidang natural ataupun pond ataupun landscape taman, biasanya kolamnya memang dibuat dengan spek yang tidak profesional koi pond. Nah, tapi kalau Blaze itu memang terus terang baik secara estetika landscape taman dan lain-lain kita pikirkan, tapi spek untuk filtrasi ini juga kita mengikuti standar profesional pond yang sudah kita terapkan perhitungan dan lain-lainnya yang sudah 10 tahun lebih.
Jadi bukan berarti terus karena temanya natural, filtrasinya apa adanya, filternya ala kadarnya, kolamnya ala kadarnya. Tidak teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat hasilnya, maaf, baik itu tema natural ataupun minimalis, airnya, maintainnya terutama sangat mudah sekali. Kemudian estetikanya juga kita pikirkan. Artinya semuanya itu butuh dengan perhitungan spek dan lain-lain yang tidak sembarangan teman-teman. Bahkan mohon maaf sebelumnya, saya minggu kemarin aja sempat mohon maaf sekali lagi tidak bisa membantu atau menolak beberapa proyek yang tambal sulam karena memang salah buat spek filtrasi, salah buat kolam, ujung-ujungnya malah buang duit dan segala macam. Karena memang sekali lagi itu pekerjaan yang seperti itu tuh sangat saya hindarin dan mengingat keterbatasan tim kita juga. Jadi tim Bless ini saat ini ada 8 tim dan 8 tim ini saat ini full mengerjakan proyek-proyek baru yang ada rata-rata di luar kota dan luar pulau seperti itu. Nah teman-teman lihat kalau di area kolam ini tidak seperti biasanya. Selain bottom drain ini ada seperti pipa kelabang. Ini adalah menjadi salah satu sistem atau standar untuk under gravelnya Bless. Jadi memang di video-video sebelumnya semua proyek kita yang under gravel, bahkan kita pernah bikin paling gede itu under gravel di Kalimantan ya, di RTH Tapin. Itu sampai 1000 meter persegi lebih ya. Anda bisa bayangkan biayanya berapa itu. Tapi sekali lagi hampir di setiap proyek sekarang saya nggak mau bahas biaya karena memang apa ya teman-teman ya, spek yang kita buat ini baik yang customer sudah request ataupun dengan kesepakatan antara Bless dengan customer itu mohon maaf sebelumnya memang bukan untuk orang yang mending ini Pak, mending itu, lebih murah ini, sayang Pak, mending ini, mending uangnya buat itu. Memang bukan buat yang mendang-mending teman-teman. Jadi memang dari awal kita udah menentukan segmen bahwa kita memang mengarah ke segmen yang memang mengutamakan kualitas dengan otomatis harga dan lain-lainnya juga mengikuti. Jadi ini nanti kolamnya selain filter konvensional yang chamber biru ini, itu ada sistem under gravelnya dan saya jamin hasilnya top meskipun tanpa RDF. Nanti teman-teman akan buktikan omongan saya karena kita udah banyak project yang menggunakan sistem filtrasi double dari Bless, baik yang under gravel maupun konvensional. Hasilnya mantap, maintainnya gampang, ikannya sehat, pertumbuhan growth-nya juga bagus, mengingat bahan ikan juga ya. Dan intinya banyak manfaat-manfaat positif lainnya dengan sistem filter yang double. Nah bahkan yang kolam lagun yang semestinya ini kolam kalau saya mau ngirit budget mau murah juga bisa. Ini konstruksi semuanya full cor semua ya. Ada sistem filternya, tapi ini nanti hanya mekanik dan biologi sedikit. Di sininya juga ada under gravelnya, sungainya juga ada under gravelnya. Nanti teman-teman bisa buktikan hasilnya dan lihat update-nya. Yang pasti akan sangat keren sekali secara estetika maupun secara hasil air dan terutama maintain perawatannya. Oke ya teman-teman, udah mulai gerah juga ini teman-teman ya. Mungkin sementara update-nya cukup sampai di sini. Teman-teman tim dan Bless biar melanjutkan juga. Anam saat ini sedang mengecek yang di BSD, ada beberapa proyek yang baru yang mulai pemipaan. Nanti setelah itu akan switch dengan saya, Anam kontrol ke sini, saya gantian ke Tangerang dan BSD. Ya intinya teman-teman, saya dan tim ini berusaha akan terus memberikan yang terbaik untuk setiap proyek-proyek kita, supaya harapannya customer yang sudah mempercayakan pekerjaannya ke Bless ini bisa puas dan hasilnya maksimal. Mohon maaf kalau keterbatasan saya dalam membuat vlog ini menggunakan handphone amatir dan sendirian ya. Semoga cukup jelas. Sekali lagi teman-teman, terima kasih supportnya, buat semua dukungannya, terima kasih. Dan jangan lupa tonton terus video-video dari kami agar ke depan kami bisa memberikan edukasi dan manfaat yang positif. Saya Ade Kurniawan dan tim unjuk diri, sampai ketemu di vlog-vlog dan video-video berikutnya. Bye-bye.